Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi secara virtual dalam renungan Sabtu edisi 15 Juni 2024. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk kesempatan dan anugerah rahmat Tuhan yang baru bagi kita di dalam hari yang baru ini. Mari kita kembali menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi satu minggu telah berlalu. Kami telah belajar bagaimana kami memaknai sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Jatuh dan bangun, mencoba dan gagal. Namun satu hal yang ingin terus kami perjuangkan adalah bagaimana kami melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam firman-Mu. Untuk kami bisa menikmati hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini pun kami terus akan belajar dari firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Keluaran pasalnya ke-31 ayatnya yang ke-15a. Keluaran 31 ayat yang ke-15a, beginilah firman Tuhan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengertian Sabat kita yang keempat adalah kontemplasi. Tentu saja kualitas akhir dari Sabat dalam Alkitab adalah melakukan kontemplasi tentang Allah, perenungan yang dalam tentang Allah. Tadi dikatakan Sabat itu merupakan hari kudus bagi Tuhan. Merenungkan kasih Allah tetap merupakan fokus utama Bapak Ibu Saudara dari Sabat yang kita lakukan. Baik dalam sejarah Yahudi ataupun sejarah kekristenan, Sabat itu memiliki pengertian yang konsisten, yaitu berupa ibadah bersama umat Allah, tempat kita merayakan kehadirannya, kita membaca dan juga mempelajari firman-Nya dan berdiam diri, merenungkan, merasakan kehadirannya. Sebab itu di hari Minggu, hari Minggu itu yang pada umumnya setiap kita mengambil waktu Sabat itu merupakan waktu yang sangat ideal untuk kita menjalankan Sabat. Sabat sebagai kontemplasi ini, Bapak Ibu Saudara, setidaknya berimplikasi kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, ketika kita bersabat, kontemplasi, mengikuti ibadah, merayakan, merenungkan kasih Allah itu di dalam peribadatan kita, peribadahan minggu kita yang kita ikuti di gereja. Maka implikasinya adalah betul bahwa di dalam kita mengikuti ibadah, kita menikmati perjumpaan bersama dengan Allah, dengan saudara seiman juga tentunya Namun kita perlu menemukan Allah di dalam ibadah kita. Dan dalam pelaksanaannya sebenarnya dari puji-pujian, kemudian leksionari bacaan kita, dari setiap fitur yang ada dalam liturgi kita menemukan, merenungkan kasih Allah di sana. Dan mungkin yang menjadi perhatian bagi kita semua, dan ini terkait dengan hal yang kedua nanti Bapak Ibu, bahwa dalam menikmati ibadah, menikmati kasih Allah di dalam ibadah minggu, ibadah Sabat, kita tidak serta-merta bergantung kepada makanan yang diberikan oleh para pengkhotbah. Artinya kita datang sebagai jemaat dalam ibadah minggu, lalu kita hanya menerima
menerima dan menerima tanpa mengaktifkan diri atau tanpa terlibat langsung ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, berdoa dengan sungguh-sungguh begitu ya. Bahkan ketika kita menerima uraian firman Tuhan dalam khotbah, kita pun juga harus melibatkan diri dalam perenungan secara pribadi. Sehingga kalau misalkan kita bingung dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, ya, kita akan menemukan secara pribadi pengertian kita, pengenalan kita akan Allah saat itu melalui firman Tuhan. Jadi ibaratnya Bapak Saudara seenggak mudeng-mudengnya begitu ya tentang khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah pada hari itu, karena kita melibatkan diri secara aktif bersama dengan Allah begitu, maka kita nggak akan pulang dengan tangan hampa, tapi dengan pengertian pengenalan Allah yang lebih dalam. Itulah yang kemudian menumbuhkan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadi modal selama 1 minggu ke depan. Ketika kita pada hari Minggu ya, ini terkait dengan hal yang kedua, yaitu kontemplasi. Selain daripada yang kita kerjakan di ruang ibadah dalam gedung gereja, kita perlu juga Bapak Ibu ada waktu khusus untuk diam bersama dengan Tuhan, merenungkan kasih-Nya ya. Misalkan dengan mencatat ya, berkat-berkat apa yang telah saya terima selama 1 minggu itu, kasih Allah yang seperti apa yang saya alami selama 1 minggu yang telah berlalu begitu ya. Catatan-catatan kita yang kita lakukan dalam diam, dalam renungan, dalam waktu khusus yang kita sediakan buat Tuhan itu akan sangat meneguhkan, akan sangat berguna, dan itulah yang akan mewarnai, menjadi kekuatan untuk melanjutkan kehidupan selama 1 minggu ke depannya. Jadi intinya Bapak Saudara, ketika sahabat dikatakan sebagai kontemplasi, maka kontemplasi adalah waktu yang kita khususkan untuk berdiam diri ya, berdoa dalam ruangan yang sepi, dalam tempat yang nyaman, hanya kita dengan Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, untuk merenungkan tentang kasih-Nya, tentang karya-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita secara pribadi ya, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, sekali lagi di tengah-tengah tantangan-tantangan, tuntutan-tuntutan ya, kita berhenti pun itu dunia nggak akan berhenti Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika kita ada satu momen setiap minggunya untuk boleh mendapatkan, merenungkan tentang kasih Allah, akan sangat berdampak juga dalam kehidupan kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk berpegang erat kepada Engkau sebagai tali di tengah badai hari-hari ini. Kami membutuhkan Engkau. Pemikiran kami untuk berhenti sejenak ya, supaya kami ada bersama dengan Engkau, barangkali 1 atau 2 atau di dalam 3 hari yang sangat berat, hari-hari yang sangat berat yang kami jalani. Tapi kami sungguh menyadari bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau. Maka tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami harus melakukannya. Ajar kami untuk bisa memberi perhatian yang sungguh kepada Engkau. Sehingga ide tentang hari Sabat ini atau perintah Tuhan tentang hari Sabat ini sungguh ya Tuhan, kami rasakan sebagai kebutuhan, bukan sebagai tuntutan, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai sebuah kebutuhan yang terdalam dalam diri kami,
sehingga itu banyak merubah bagaimana cara pandang kami dalam menjalani kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, bagaimana harus melangkah selanjutnya. Bantu kami mempercayai Engkau ketika harus meninggalkan banyak hal yang belum terselesaikan itu, sehingga kami tidak berusaha mengatur dunia yang adalah milik-Mu. Bebaskan kami untuk mulai mengarahkan ulang hidup kami di seputar Engkau dan hanya Engkau saja. Dan jika Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan memberikan kemurahan kepada kami, supaya Allah yang Maha Hadir itu berkenan memberikan momen-momen yang penting, momen-momen yang mengubahkan kami, untuk kami berjumpa dengan Tuhan, menikmati Engkau secara pribadi, secara mendalam, sehingga iman kami, pengharapan kami semakin teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami, entah hari ini atau entah hari esok. Kami sungguh-sungguh memberikan perhatian kami kepada hari Sabat, menyambutnya, mempersiapkannya dengan baik, dan menjalaninya juga dengan penuh ketaatan, mata hati yang terarah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.